Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Untuk yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Refleksivitas adalah kegiatan refleksi yang dilakukan seseorang dalam bentuk narasi atau biasa dikenal dengan sebutan naratif literasi. Berikut adalah beberapa pemahaman baru yang saya dapatkan. Yang pertama adalah narasi literasi. Setelah mempelajari topik pengembangan kecakapan literasi ini, pemahaman baru yang kami peroleh adalah bahwa untuk mengembangkan kemampuan berliterasi dapat dilakukan dengan kegiatan naratif literasi, yaitu kegiatan menulis reflektif di mana kita dapat menceritakan kisah dalam kehidupan yang berkenaan dengan proses dan perjalanan diri dalam mengembangkan kemampuan literasi, termasuk kemampuan membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan lain sebagainya. Pada narasi literasi ini, bukanlah termasuk ke dalam tulisan teoritik, namun lebih mengutamakan proses mengeksplorasi dan memaknai kembali kegiatan literasi berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Narasi literasi merupakan dokumen penting dalam perjalanan hidup seseorang untuk menjadi sosok yang literat. Dengan pemahaman makna literasi yang luas, maka kita tahu bahwa naratif literasi bukan sekedar cerita tentang bagaimana seseorang mulai untuk belajar membaca, menulis, dan berbicara. Pemahaman baru yang kedua yaitu fitur utama naratif literasi. Pada penulisan naratif literasi ini terdapat beberapa fitur utama yang harus dicakup, yaitu pertama, menuliskan cerita penulisannya harus diceritakan dengan baik. Naratif literasi sering sekali menimbulkan semacam situasi yang perlu dipecahkan atau sebuah resolusi kebutuhan. Akan resolusi itu membuat pembaca ingin terus membaca. Yang kedua, detail cerita harus jelas. Detail dapat menghidupkan naratif bagi pembaca dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pemandangan, suara, bau, dan rasa dan tekstur dunia tempat cerita itu berlangsung, sehingga detail yang digunakan saat menjelaskan sesuatu dapat membantu pembaca untuk membayangkan tempat, orang, dan peristiwa yang diceritakan. Kemudian pemahaman baru yang ketiga yang saya dapatkan adalah contoh naratif literasi. Yang ketiga, panduan memilih topik naratif literasi ada baiknya kita menentukan fokus pada satu peristiwa yang terjadi selama periode waktu yang relatif singkat, yang kemudian akan kita narasikan sebagai contoh. Kita dapat mengingat kembali memori awal tentang mulanya kegiatan menulis atau membaca yang dilakukan dan juga mengingat seseorang yang mengajari membaca atau menulis. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Literasi sangat bermanfaat dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan. Bukan hanya sesederhana kemampuan dalam membaca dan menulis, namun literasi makna yang lebih dalam, yaitu kemampuan seseorang individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki di dalam hidupnya. Dengan kata lain, literasi adalah kemampuan dalam membaca kata dan membaca dunia. Pentingnya literasi bagi kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan, dapat kita rasakan ketika kemampuan literasi dijadikan sebagai fokus yang menjadi parameter penilaian pada peserta didik bahkan guru. Alasannya adalah munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan bangsa dan masa depan bangsa. Tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung bangsa menjadi unggul dan maju. Alasan berikutnya adalah masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNESCO pada Deklarasi Praha
yang menyatakan bahwa munculnya perancangan untuk meningkatkan kemampuan dan pentingnya literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, dan mengevaluasi secara kritis, dan memperoleh informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Dalam era globalisasi di mana arus informasi semakin deras dan teknologi semakin berkembang, gerakan literasi informasi menjadi sangat penting bagi individu dan kelompok masyarakat. Berikut adalah manfaat literasi. Untuk yang pertama adalah literasi kunci terbukanya wawasan. Maksudnya adalah buku adalah jendela dunia. Dari istilah tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam membaca seseorang dapat memperoleh wawasan luas. Namun kita jangan salah paham. Tidak hanya dari buku kita dapat membuka wawasan, bisa jadi dari artikel di internet, poster, koran, majalah, dan lain-lain. Untuk yang kedua, literasi menambah pengetahuan. Kemampuan literasi seseorang akan menentukan kualitas belajarnya. Dengan begitu, pengetahuan juga akan bertambah. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis dan memahami informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang terdengar meyakinkan, namun ternyata hanya sekedar hoaks saja. Salah satu manfaat dari berliterasi adalah meningkatkan kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi yang diterima sehingga kita tidak terlalu mudah bereaksi atau langsung menerima informasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran diri tentang memilah mana informasi yang benar atau baik dan mana yang tidak. Dengan berliterasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya, meningkatkan nilai kepribadian. Maksudnya adalah semakin tinggi tingkat kemampuan literasi seseorang, maka akan membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Yang terakhir, mengoptimalkan kinerja otak. Maksudnya adalah melalui kegiatan literasi, yaitu membaca dan menulis, otak akan sering digunakan sehingga kemampuan dalam berpikir akan lebih meningkat. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pertama, kontribusi yang dapat dilakukan adalah mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kemudian yang kedua, membentuk lingkungan sosial dan afektif. Yang ketiga, mengupayakan sekolah menjadi lingkungan akademis yang literat. Yang keempat, mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai benteng literasi. Yang kelima, ikut serta menjalankan budaya membaca di sekolah. Yang keenam, menjadi teladan dalam literasi. Yang ketujuh, mengapresiasi karya peserta didik. Dan yang kedelapan, memberikan hadiah berupa buku bacaan. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.